Halo rekan-rekan mahasiswa psikologi, selamat datang dalam sesi pembelajaran biopsikologi. Hari ini kita akan membahas satu pernyataan besar, bagaimana cara para ilmuwan mempelajari organ paling kompleks di alam semesta, yaitu otak manusia, tanpa harus membahayakan subjeknya. Di semester 4 ini, kita akan mendalami metode-metode canggih, mulai dari pencitraan medis hingga eksperimen perilaku pada hewan yang menjadi pondasi ilmu saraf modern. Mari kita mulai. Pertama, kita masuk ke dunia visualisasi. Ada dua teknik berbasis sinar X yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah angiografi cerebral untuk melihat pembuluh darah. Dan yang paling umum adalah CT scan. CT scan sangat efektif untuk mendeteksi kerusakan fisik yang besar seperti pendarahan atau tumor secara cepat. Namun, jika kita membutuhkan resolusi yang jauh lebih tajam, kita menggunakan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Berbeda dengan CT, MRI menggunakan medan magnet untuk memetakan struktur otak dengan sangat detail. Bagaimana jika kita ingin melihat otak yang sedang bekerja? Kita punya fMRI. Teknologi ini mendeteksi perubahan aliran oksigen di otak saat seseorang melakukan tugas tertentu. Selain itu, ada PET scan yang menggunakan zat radioaktif untuk melihat aktivitas metabolisme. Dengan alat-alat ini, kita bisa mengintip isi kepala manusia hidup tanpa menyentuhnya sama sekali. Namun, pencitraan saja tidak cukup. Untuk memahami fungsi area otak secara spesifik, ilmuwan seringkali harus melakukan intervensi langsung, biasanya pada hewan uji. Disinilah pembedahan stereotaksik berperan. Proses ini sangat presisi. Pertama, peneliti menggunakan atlas stereotaksik, semacam peta GPS otak, untuk mencari koordinat target relatif terhadap titik referensi yang disebut brigma. Setelah koordinat didapat, alat stereotaksik akan mengunci kepala subjek dan instrumen seperti elektroda atau kanula akan diturunkan tepat ke sasaran. Di sana, peneliti bisa melakukan lesi atau merusak bagian kecil otak atau stimulasi listrik untuk melihat apa yang terjadi pada perilaku subjek setelah area tersebut diintervensi. Setelah intervensi di otak dilakukan, bagaimana kita mengukur hasilnya? Kita menggunakan paradigma pembelajaran. Ada pengkondisian Pavlovian di mana kita memasangkan stimulus netral dengan stimulus tanpa syarat. Lalu, ada pengkondisian opera di mana perilaku hewan dibentuk melalui reward, makanan, atau punishment. Salah satu yang paling menarik adalah paradigma stimulasi diri. Di sini, hewan akan menekan tuas terus-menerus hanya untuk menyetrum pusat kesenangan di otaknya sendiri. Selain itu, untuk menguji memori, kita menggunakan Morris Water Maze, di mana tikus harus belajar navigasi di kolam keruh. Eksperimen ini sangat penting untuk memahami bagaimana otak memproses ingatan spasial atau lokasi. Penting untuk diingat,
Semua metode ini, terutama yang invasif, harus melalui pengawasan komite etika yang sangat ketat. Prinsip kesejahteraan hewan dan keselamatan manusia adalah prioritas utama dalam penelitian biopsikologi. Metode-metode yang kita bahas hari ini adalah jembatan yang menghubungkan biologi, sel saraf, serta perilaku manusia yang kompleks. Dengan memahami bagaimana data diambil, kalian akan jauh lebih kritis dalam membaca jurnal-jurnal ilmiah ke depannya. Demikian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk meninjau kembali catatan kalian tentang perbedaan fMRI dan PET scan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam biopsikologi.